Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan mereaksi kembali kabar terbaru Nikita Mirzani yang akhirnya Doktif speak up terkait kasusnya Nikita Mirzani, memberi sindiran pedas kepada Fitri Salhuteru yang selalu menyenggol Nikita Mirzani. Apa sih maunya? Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Dan juga mau tahu itu kasusnya gimana sih gitu ya, Doktif mau tanya ya. Jadi Doktif kayaknya ke Medan tapi maunya ke Danau Toba, paling sebentar. Itu mau tanya itu mau digimanain kasusnya. Habis tanya sama Neposnya sibuk ngurusin NM. Neposnya malah ngurusin yang NM, katanya bilangin NM gak sikat gigi gitu. Gue Doktif tuh bingung loh sama NM. Kamu tuh kenapa sih kok kayak sama Nepos kayak dendam banget gitu sama NM, kayak cinta tidak berbalas gitu loh, kayak cinta mati ya NM nih ya, si Nepos ini ya sama NM ya. Kenapa sih guys Nepos ini kayaknya kok si Nepos ini kayak cinta banget sama NM gitu, dikit-dikit yang diomongin NM sampai masalah sakit gigi katanya bilang nggak sikat gigi gitu. Kenapa sih kok kayaknya kok cinta bertepuk sebelah tangan tuh kayaknya Nepos sama si NM tuh ngapain sih sampai sakit gigi aja dibilang nggak sikat gigi, dibilang katanya anti membuli gitu kan, padahal dirinya sendiri ngebully. Ya itu kelakuan mereka itu gitu. Nggak mau anaknya Kajol nanti namanya ada Bulebul karena bentuknya kayak kapas guys, jadi kalau dia tidur itu kayak buntelan kapas. Ih lucu deh, kalian masih suka kayak buntelan kapas, dia bulet gitu, udah kalau tidur udah nyungsep kayak bulu gitu, kayak gumpalan bulu gitu. Si Arjun kurang, kamu teman-temannya kurang sadis kata-katanya. Yang banyak dong, jangan itu tuh lagi diulang-ulang tabnya, ganti yang lain, jangan ngomongin soal mafioso sindiket, udah basi ya. Yang lainnya yang lebih ganas lagi gitu, supaya dari dosanya kamu lebih gede gitu. Yuk tambahin lagi dosanya kamu. Kalau Doktif mah gak ada masalah, pahala jariah, yuk tambahin terus dosa kamu, lumayan dosanya Doktif kamu ambil, bagus, yuk lanjutin, lumayan kamu dapat duit ya kan gitu. Tuh kalian denger nggak tuh ada yang mulai ngoceh-ngoceh. Itu siapa yang ngoceh tuh teh? Yang ngoceh itu siapa teh? Samson yang ngoceh. Samson. Oke Iqbal, apa kamu dapat gift apa emangnya? Doktif lupa. Ini ya, apa namanya, pin ya kalau nggak salah ya. Doktif lupa. Itu mah yang penting Doktif kalau udah janji udah kasih gitu ya. Doktif lupa. Iya Samson lagi di ini. Belum dipotong kukunya. Ada yang panjang, ada yang enggak. Ntar ya, Ica udah siap belum? Cak, kamu udah siap belum Cak? Cak, kamu kalau udah siap Cak. Sebentar aja ya guys, kalian kalau mau diambiarin apa itu yang mau diambiarin? Sunscreen dulu ya? Apa spray? Ini dia pakai spray, enak banget. Spray dulu ya? Tapi nggak ada keranjang kuning. Bicara tentang bisnis, akan tetapi lu mau ketemu dengan Nikita harus bayar sekian dong, kan begitu itu. Nah, boleh-boleh saja Nikita kan bukanlah sebagai pejabat, tapi dia sebagai orang, ya katakanlah artis ya, yang juga di endorse dan dibayar oleh orang ketika dipakai jasanya. Sama dengan kami juga seorang lawyer kan, ketika mau dipakai tentu bagaimana caranya, ya kalau sepakat bayar, baru kita nanti dampingi perkaranya, baik itu sebagai pelapor ataupun sebagai tersangka ataupun sebagai terlapor. Nah ini di dunia infotainment yang mana mungkin Nikita Mirzani endorse-nya banyak, pengikutnya banyak, nah bisa saja kerjasama, tolong dipublikasikan ini apa namanya skincare saya, kan begitu. Dan kemudian janganlah yang jelek-jelek disampaikan, kan biasa orang jualan kan. Ya itu, jadi disetujui oleh Nikita sehingga transfer dong untuk biaya jasa saya. Nah mintalah nomor rekeningnya, kan begitu nih logika berpikir. Jangan berpikir langsung negatifnya saja kita nih publik. Oh ini pemerasan 4 miliar, jangan dulu. Kok bisa sampai nomor rekening? Iya kan?
dan ditransfer bukan sedikit, uangnya 4 miliar loh. Jangan-jangan menurut saya, dugaan saya Reja Gladys ini ya kan diduga banyak melakukan seperti itu kepada yang lain-lain. Jadi Pak Abang bisa memandang atau menganalisa perkara kasus NM sampai duduk di persidangan itu. Jadi substansinya harus ada pembuktian poin pemerasan ya Bang yang harus diutamakan ya Bang. Ya, jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa itu pemerasan. Dan pihak dari lawyernya juga dari NM. Nah, dari pihak lawyernya NM juga bisa membantah dengan bukti-bukti ini loh, ternyata ini dugaan dikriminalisasi, yang penting menjadi tersangka, menjadi terdakwa dan dihukum. Ya misalnya saja seperti klien kami Dr. Rasman. Ya. Nah, kalaulah dari awal di penyidik meminta bukti-bukti dari Rasman, itu kan banyak bukti-bukti yang tidak disampaikan oleh ke jaksa ya. Kemudian juga diduga nih kita Iklima juga tidak mengakui surat kuasa. Tapi fakta persidangan kan mengakui surat kuasanya. Jadi begitu. Janganlah ini nanti tiba-tiba udah sampai kepada pengadilan, tapi nggak apa-apa. Itu kan semua akan dibuktikan di pengadilan. Begitu. Jadi kepada saudari NM dan berikut kuasa hukumnya, bukalah nanti ketika sesuai dengan jadwalnya dia sebagai memberikan keterangan sebagai terdakwa dan kemudian saksi-saksi yang meringankan, sehingga jelas perkara ini terang bahwa tidak ada unsur tindak pidana pemerasannya. Begitu. Sedikit Bang, karena kan juga perkara ini masih banyak berpandangan bahwa ada, ya aku juga bisa menganalisa dengan pasal hukumnya bahwa ini ada pemerasan atau tidak. Dan juga ada indikasi kejanggalan dengan proses hukum yang kita ini. Penegak hukum mensalahgunakan pasal dan akhirnya pihak dari NM sendiri mengajukan membuat surat ke KPK, ada indikasi korupsi ini berjalan dengan prosedur. Ya. Nah, Bang itu gimana? Ya, oke. Ya, saya pikir kalau ada kecurigaan yang didapatkan oleh saudari NM dan kuasa hukumnya, ya kita sudah benar yang diambil langkah-langkah oleh Nikita itu melaporkan kepada penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, bisa saja ada dugaan di sana penyuapan atau gratifikasi, memberikan sejumlah uang atau janji-janji. Nah, tentu itu nanti dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apalagi saudari NM sudah buat laporan pengaduannya. Nah, artinya nanti pihak KPK juga menelusurin itu, memanggil para pihak, baik itu korban atau siapa yang mengetahui tentang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh misalnya pelapor dalam perkara ini, ya semua harus diperiksa. Dan mungkin rekaman-rekaman kan banyak beredar tuh. Ya bisa saja itu kan memang sekarang KPK kan harus minta izin kepada pengadilan untuk melakukan penyadapan. Ya silakan. Nah, kalau misalnya memang terbukti, ya secepatnya supaya masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa yang jelas ini adalah jasa daripada NM tapi dijadikan kasus atau pasal pemerasan. Padahal ada pengaturan baik itu dari pihak siapapun, kemudian ada oknum jaksa yang menerima atau oknum kepolisian yang menerima, bahkan sampai oknum hakim, ini diperiksa semua supaya terang dan masyarakat ini percaya kepada penegak hukum ini. Karena kita tahu bahwa yang lalu-lalu yang mungkin kita lupa ya, sampai hakim menerima 60 miliar itu. Nah, jadi tidak ada yang kebal hukum. Saya pikir harus dibongkar semua supaya penegakan hukum di negara kita memang benar-benar tegak dan lurus, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, itu tadi pendapat dari praktisi hukum ya, yang mengatakan, yang mengkritik keras kepada jaksa penuntut umum mengapa rekaman Nikita Mirzani itu dan harus segera dilaporkan ke KPK. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekian dulu video reaction dari kami, sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.